Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah materi kelas 9 semester 1. Oke, jadi apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pembelahan sel. Kemudian baru kita masuk ke organ reproduksi. Selanjutnya fertilisasi, siklus menstruasi, dan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini beberapa yang akan kita pelajari. Ada 1, 2, 3, 5. Ada 5 bagian. Oke, kita mulai ke pembelahan sel ya. Nah, kenapa kita belajar dulu tentang pembelahan sel? Karena inti dari reproduksi itu nanti intinya itu ada di pembelahan sel seperti itu. Nah, pembelahan sel itu apa? Dia adalah proses dari induk, sel induk itu akan membelah menjadi 2 atau lebih, itu membentuk sel anak seperti ini. Seperti pada gambar. Jadi ini adalah sel induknya, kemudian sel induk membelah menjadi 2. Nah, nanti sel anaknya ini juga akan bisa membelah lagi menjadi 2 lagi, yang satunya tadi juga menjadi 2 lagi seperti itu. Nah, pembelahan ini terjadi di semua makhluk hidup. Selama makhluk hidup itu masih hidup, jadi pembelahan ini terjadi secara terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Misalnya gini, ketika kalian dulu masih bayi, nah itu kan kita bertumbuh ya, menjadi lebih besar, menjadi anak-anak, menjadi remaja, nanti juga akan menjadi dewasa. Nah, yang menyebabkan tubuh kita itu mengalami pertumbuhan adalah pembelahan sel ini tadi. Jika sel di dalam tubuh kita itu tidak membelah, maka tubuh kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi pembelahan sel itu sebagai perbaikan atau luka. Jadi ketika tubuh kita terkena luka, nah itu nanti ketika dalam masa penyembuhan nanti kulit kita akan kembali seperti semula. Ada bekas kulit warna pucat atau warna pink seperti itu. Nah, itu adalah sel yang telah membelah dan itu adalah sel-sel mudanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk bereproduksi. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang reproduksi. Jadi ternyata dalam proses reproduksi itu terjadi pembelahan sel. Selanjutnya, pembelahan sel tadi itu ada 2 jenis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Ya, 1 mito, 1 mio. Mitosis, meiosis. Nah, apa perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Perbedaan yang pertama, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Nah, jadi ketika satu sel induk itu membelah, maka akan menghasilkan 2 sel. Sedangkan untuk meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian anak tersebut identik dengan induknya. Identik itu sama persis. Jadi kalau induknya A, ya anaknya A seperti itu. Atau bahasanya di sini nanti ada bahasa diploid. Kalau yang meiosis, sel anaknya itu tidak identik atau tidak sama persis dengan sel induknya. Kenapa? Nah, alasannya di nomor 3. Karena kromosom sel di pembelahan mitosis itu kromosomnya sama.
kromosom anak itu sama dengan kromosom sel induknya, yang disebut dengan diploid atau 2N. Nah, sedangkan di pembelahan meiosis, itu kromosom sel anaknya hanya setengah dari induknya, atau yang disebut dengan haploid. Ini yang menyebabkan sel anak tadi tidak identik dengan induknya. Kemudian terakhir, tempat terjadinya di mana? Pembelahan mitosis itu terjadi pada proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, pertumbuhan tubuh kita, kemudian perbaikan luka di tubuh kita, itu adalah proses pembelahan mitosis. Dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu adalah reproduksi yang tanpa melibatkan dua sel jantan dan betina ya. Misalnya bintang laut. Nah, bintang laut itu kan jarinya ada 5 tuh. Nah, ketika misalnya jarinya terpotong 1, maka potongannya tadi itu akan membentuk bintang laut yang baru yang persis dengan induknya. Nah, itu adalah pembelahan mitosis di reproduksi aseksual. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual atau reproduksi yang melibatkan dua sel jantan dan betina seperti itu. Nah, ini di reproduksi manusia berarti menggunakan jenis pembelahannya adalah pembelahan meiosis. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan. Seperti apa pembelahan mitosis? Nah, ini dia. Ada beberapa fase dalam pembelahan mitosis. Nah, bisa dilihat di gambar, ada perbedaannya. Yang pertama, interfase. Interfase ini apa? Ini ketika inti sel ini masih terbungkus dengan membran atau kulitnya ya. Nah, dalamnya ini ada kromosom-kromosom. Nah, ketika membrannya ini mengelupas, maka kromosomnya akan bertebaran ya. Kromosomnya ini akan bertebaran. Inilah yang disebut dengan fase profase. Nah, ketika di tahap profase ini ada 2 sentriol. Ini di sini ada sentriolnya 1 ya, di sini sentriolnya udah 2. Mereka di atas dan di bawah. Nah, sentriol ini akan membentuk kutub-kutub yang akan menarik si kromosom masuk ke tahap metafase. Nah, di sini kromosomnya berjejer di tengah. Nah, berjejer di tengah untuk nanti akan ditarik. Ketika ditarik itu masuk ke tahap anafase. Nah, ini kromosomnya sudah tertarik ke kutub-kutub sentriol. Ini proses sudah mulai hampir selesai proses pembelahannya, karena di sini terbentuk cincin pembelahan. Udah mulai ada cincin pembelahan ini, lakukan kecil seperti ini. Kemudian tahap terakhir, nah mulai nih terbelahlah menjadi 2, membentuk sel anakan yang baru dengan masing-masing 1 sentriol dan membran selnya tadi dia membentuk kembali untuk melindungi si kromosom tadi. Nah, jadi ada 5 tahap pembelahan sel mitosis, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Diingat-ingat ya gambarnya, bentuknya. Biasanya ini nanti keluar di soal. Selanjutnya bagaimana dengan pembelahan meiosis? Meiosis, nah, salah ketik nih. Oke, tahapnya lebih panjang tapi mirip. Kita bisa lihat nih, sama di sini ada tahap profase juga, metafase juga, anafase, telofase. Nah, ini karena tahapnya berulang 2 kali, maka proses yang pertama itu ada tahap satunya. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian masuk ke profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian ada sitokinesis. Sitokinesis ini pembelahan, mulai membelah seperti itu. Nah,
Terbagi menjadi dua ya, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Perbedaannya apa dengan pembelahan mitosis? Bedanya ada di sini. Ada di tahap metafase. Di tahap metafase ini terjadi persilangan kromosom, tukar silang. Jadi yang kuning nih gabung sama yang biru, kayak gitu, tuker-tukeran. Makanya di sini kita lihat ketika di tahap anafase ini sudah mulai berwarna-warni nih. Ini artinya kromosomnya sudah tergabung, sudah bertukar silang kromosomnya juga. Inilah yang menyebabkan tadi selnya adalah sel anaknya itu setengah dari sel induknya atau haploid ya. Ini yang menyebabkan tidak mirip, tidak identik. Seperti kalau kita anak nih tidak terlalu identik, mirip, hanya cukup mirip dengan ibu kita kayak gitu. Jadi enggak persis sama dengan ibu kita. Nah, ini karena ada proses pembelahan sel meiosis ini. Seperti itu. Nah, baru kita akan mulai ke itu tentang pembelahan tadi ya. Pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, baru kita akan masuk ke organ reproduksi. Organ reproduksi, kita akan mempelajari organ reproduksi pria dan wanita. Pertama kita akan pelajari yang pria dulu. Nah, organ reproduksi pria. Yang akan kita pelajari di organ reproduksi pria ini, yaitu selain organ dan fungsi, kita juga akan mempelajari tentang spermatogenesis. Apa itu? Adalah tahap proses pembentukan dan pematangan sperma, jadi dinamakan spermatogenesis. Tapi sebelum masuk ke sini kita akan bahas tentang organnya terlebih dahulu. Oke. Ini dia. Organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua. Jadi kita akan bahas dari organ luar dan organ dalam. Nah, organ luarnya dulu nih. Ini adalah penampang, ini adalah organ reproduksi pria jika dilihat dari samping. Ini bentuknya seperti ini. Yang luar yang mana? Yang luar ada dua, yaitu penis yang ini, yang panjang ini penis. Kemudian bagian luarnya ya. Kemudian fungsinya apa penis? Fungsinya untuk sebagai saluran urin dan sperma. Jadi urin dan sperma itu kan berbeda. Urin itu hasil sistem ekskresi ya yang dikeluarkan oleh ginjal. Sedangkan sperma adalah untuk reproduksi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, walaupun berbeda, di sini salurannya ternyata sama. Nah, mereka keluar dari saluran yang sama, tapi mereka tidak akan pernah keluar bersamaan. Jadi satu-satu. Gitu. Dan tidak akan pernah bercampur. Kok bisa? Nah, kita nanti akan pelajari. Oke, yang kedua adalah skrotum. Nah, skrotum ini ada bagian kulitnya ya yang melindungi bagian dalam ini yang disebut testis. Nah, bagian luarnya inilah yang disebut dengan skrotum. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyesuaikan suhu agar sperma itu dapat diproduksi. Jadi sperma itu bisa dapat berproduksi dengan baik. Diproduksi dengan baik itu ketika suhunya sedikit lebih rendah dari suhu tubuh, yaitu kurang dari 37 derajat Celcius. Jadi ketika dia posisinya ada di bawah tubuh seperti ini, suhunya sedikit lebih turun sehingga produksi sperma itu dapat maksimal seperti itu. Itu skrotum. Jadi ada dua, organ luarnya penis dan skrotum. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di dalam skrotum ini ada yang namanya testis. Nah, testis ini sebagai tempat pemroduksi sperma. Nah, sperma itu diproduksi di sini dan selain sperma juga memproduksi
hormon testosteron. Nah, apa itu? Nah, hormon testosteron itu hormon laki bahasanya ya. Dia adalah hormon yang mempengaruhi perubahan fisik laki-laki, misalnya tumbuh kumis, tumbuh jenggot, jakun, dan lain-lain. Nah, itu dipengaruhi oleh hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis, seperti itu. Nah, kemudian produksi sperma ini itu kemudian akan disimpan di saluran seperti tanda koma ini yang namanya epididymis. Nah, ini epididymis nih. Yang ini epididymis. Nah, ini adalah fungsinya untuk tempat penyimpanan sperma sementara sampai siap dikeluarkan. Kapan siapnya dikeluarkan? Ya, kalau sudah penuh. Kok bisa penuh? Ya, karena produksi sperma ini berlangsung terus-menerus. Tadi kan sudah bahas tuh di pembelahan sel itu terjadi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Ya udah, berarti sperma ini dapat terproduksi terus. Kemudian kalau sudah penuh ya keluar. Kapan keluarnya? Dikeluarkannya biasanya kalau remaja itu menginjak masa pubertas. Nah, biasanya mimpi basah. Nah, itu pertama kali dikeluarkannya si sperma. Nah, ketika mimpi basah tadi itu berarti sudah penuh nih epididymisnya. Atau bisa keluar juga ketika dirangsang atau mendapat rangsangan seperti itu. Kemudian dari epididymis ini ketika si sperma ini mau keluar, dia menuju vas deferens. Nah, ini ada saluran kecil. Nah, ini adalah salurannya nih sebelum keluar nih lewat jalan vas deferens. Jadi ini adalah saluran menuju uretra. Uretra ini ya yang ada di dalam penisnya uretra. Nah, di sini. Jadi dari vas deferens kemudian dia menuju uretra. Uretra ini apa? Dia adalah saluran urin dan sperma. Ini tadi di sini salurannya sama, tapi dia tidak akan pernah keluar secara bersamaan antara si sperma maupun si urin. Kok bisa? Ya karena selain organ ini, karena ada di sini nih, jawabannya ada di si kelenjar-kelenjar ini. Jadi ada kelenjar selain organ itu ada kelenjar. Ada kelenjar apa dulu nih? Kelenjar vesicula. Nah, pertama ya yang dari vas deferens ini. Dari vas deferens itu si sperma itu akan masuk ke sini dan di sini ada kelenjar. Nah, kelenjar itu kan fungsinya untuk menghasilkan cairan nih. Menghasilkan cairan, si kelenjar vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang melindungi dan mendukung sperma. Cairannya apa aja? Nah, terdiri dari zat yang bersifat basa. Nah, zat yang bersifat basa ini akan melindungi sperma ketika sampai di uretra ini. Dia melindungi sperma dari asam urin. Urin ini kan sifatnya sedikit asam ya. Jadi ketika ada kelenjar vesicula seminalis ini spermanya aman. Karena kalau sperma itu terkena lingkungan yang asam dia mati. Sama juga ketika spermanya nanti masuk ke organ wanita. Nah, suhu lingkungan organ wanita itu juga asam. Jadi kalau nggak ada si kelenjar ini, nanti langsung mati. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi si sperma tadi. Kemudian vesicula seminalis ini juga mengandung fruktosa. Fruktosa itu makanan ya bahasanya atau gula. Dia energi. Nah, energi untuk berenang si sperma tadi menuju tempat pembuahan ya di rahim. Nih, sperma itu kan bentuknya seperti ini nih, ini mirip nih. Nah, ini kan ada ekornya. Nah, ini fungsinya untuk berenang. Berenangnya kan butuh energi. Nah, makanannya di sini energinya dari kelenjar vesicula seminalis. Kemudian ada di dalam vesicula seminalis ini juga
mengandung hormon prostaglandin. Nah, fungsinya apa? Hormon ini fungsinya melemahkan sistem imunnya si organ wanita. Karena kenapa? Sperma itu ketika sudah masuk ke organ wanita itu dianggap benda asing oleh tubuh organ wanita tersebut. Nah, agar tidak dianggap benda asing, maka sistem imun si wanita tadi, organ wanita tadi itu akan dilemahkan oleh si hormon prostaglandin yang ada di vesicula seminalis ini. Luar biasa ya. Sehingga sperma bisa berenang sampai ke akhirnya bertemu dengan ovum dan terjadilah pembuahan ya. Kan kita bahas nanti ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya kelenjar prostat. Di sini nih. Yang ini. Nah, setelah ketemu kelenjar vesicula seminalis, sperma ini di sini masuk ke sini bercampur, ditambahin nih sama kelenjar prostat itu dia kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang berwarna keputih-putihan. Nah, itu isinya apa? Nah, ada asam sitrat, ada enzim, dan ada antibiotiknya juga yang disebut dengan seminalplasmin. Nah, kenapa sperma perlu antibiotik? Ya karena dia akan lewat sini nih, lewat uretra, yang di sini adalah tempat jalannya si urin. Ini kalau di sini jadi harus disterilkan dulu gitu. Jadi dengan adanya antibiotik tadi, akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di uretra, sisa-sisa dari urin tadi. Jadi spermanya akan aman gitu. Kemudian ini satu lagi nih, yang kecil banget di sini. Ini adalah kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper ini fungsinya menghasilkan cairan juga. Jadi fungsi kelenjar itu kan menghasilkan cairan lendir. Nah, lendir yang lengket-lengket gitu. Nah, dia akan keluar terlebih dahulu nih sebelum si sperma tadi keluar. Jadi sebelum sperma keluar itu akan ada cairan yang keluar dari uretra, itu adalah kelenjar Cooper. Dia akan keluar dulu. Nah, sifatnya yang lengket tadi, dia berfungsi membersihkan uretra yang masih mengandung urin dan bersifat asam tadi. Nah, jadi banyak sekali ya dari tadi ya, kelenjar itu fungsinya untuk melindungi si sperma tadi di sini. Dia akan keluar lebih dahulu. Jadi lendir tadi tuh akan menempel di sini di uretra, menempel di dinding-dinding uretra sehingga salurannya benar-benar bersih dari urin. Nah, itu yang menyebabkan sperma dan urin itu tidak pernah bercampur. Padahal di dalam agama Islam ya, terutama urin itu kan najis tuh. Nah, urin najis dan sperma itu tidak najis. Jadi walaupun dikeluarkan dari tempat yang sama, dia bisa tidak bercampur gitu, dan keluarnya juga pasti satu-satu, nggak bisa bercampur. Kalau urin ya urin aja, kalau sperma aja kayak gitu. Nah, kita ulangi dikit lagi ya dari awal ya. Jadi prosesnya pertama sperma diproduksi di testis, kemudian akan masuk ke epididymis sementara, kemudian dikeluarkan melalui vas deferens. Selanjutnya akan diberi kelenjar vesicula seminalis, dicampur juga dengan kelenjar prostat. Kemudian sebelum keluar, si kelenjar Cooper keluar duluan membersihkan jalan uretra. Baru deh sperma bisa keluar dengan aman, masuk ke organ reproduksi wanita, berenang dengan aman menuju ovum gitu. Oke, lanjut kita ke spermatogenesis. Jadi spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di mana tadi? Di testis ya. Terjadi di testis. Testisnya itu di mana? Nah, di tubulus seminiferus namanya. Jadi ini adalah testis ya. Testis itu kalau dibelah, potong jadi dua nih,
akan nampak saluran-saluran kecil. Nah, saluran-saluran kecil inilah yang namanya tubulus seminiferus. Nah, tubulus ini kalau dipotong melintang ini isinya kecil sekali. Nah, bulutan-bulutan kecil ini adalah calon-calon sperma, calon-calon yang akan menjadi spermatozoa nantinya gitu. Nih prosesnya. Jadi dia turun ya dari kulit sini, produksinya di sini, kemudian dia nanti akan dibentuk, kemudian akan dilepaskan di lubang ini kan kosong nih. Nah, baru dilepaskan ke sini, dia berenang menuju epididymis di sini. Begitu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini prosesnya tadi ya. Ada proses ini adalah inti dari spermatogonianya. Kemudian dia akan melakukan pembelahan mitosis di sini. Setelah itu dia akan menjadi spermatosit primer, diploid nih 2N. Kemudian masih 2N ya, ini 2N, ini masih 2N, kemudian masih sama, masih kembar. Barulah terjadi pembelahan meiosis. Meiosis. Jadi 2 nih. Nah, menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya haploid. Nah, ini sudah setengahnya dari induknya tadi. Kemudian meiosis 2 baru jadi 4 nih. Setelah itu barulah dia berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, ini bentuk spermanya seperti ini. Ini yang sudah matang nih. Yang belum matang kayak gini. Bentuknya bulat, kecil. Nah, nanti kalau sudah matang akan lebih langsing karena dia akan berenang ya. Kalau lebih langsing kan lebih gesit berenangnya kayak gitu. Nah, ini dia spermatozoanya yang tadi. Ini spermatozoa yang sudah matang. Ini yang baru lahir, ini yang baru keluar kecil-kecil ini ya, bulat-bulat. Nah, ini ada kepalanya, tajam nih kepalanya biar bisa ngembut. Kemudian dia ada bagian lehernya yang isinya adalah mitokondria. Kemudian ini ekornya panjang. Nah, dia ini ya fungsinya untuk berenang nih. Nah, seperti ini kira-kira spermatozoanya. Bagian-bagian sperma. Oke. Ini poin penting dari spermatogenesis. Jadi spermatogenesis ini terjadi di dalam testis dan menghasilkan 4 sel sperma itu dari satu induk ya. Dari satu spermatogonia itu akan menghasilkan 4 sperma. Nah, nanti kalau sekali keluar itu akan banyak sekali keluar akan banyak sekali spermatogonia dan akan membelah menjadi sperma. Jadi ada ribuan sel sperma, ratusan juta malahan yang dihasilkan, dan kita adalah satu yang berhasil. Ini dari ribuan tadi yang bisa masuk ke, dari ratusan bahkan ratusan juta itu yang bisa masuk ke ovum itu cuma satu, dan kita pemenangnya kayak gitu kan. Misalnya setiap sperma itu membawa kromosom yang berbeda. Jadi kalau yang masuk adalah sperma lain ya nanti sifat dan bentuk fisik kita akan berbeda juga gitu. Lain sperma, lain juga kromosom yang dibawa gitu. Kemudian dimulai produksi sperma ini dimulai pada saat pubertas atau mimpi basah ya. Dan diproduksi terus menerus sampai meninggal, sampai tua. Sudah tua pun masih testis laki-laki masih terus memproduksi sperma. Nah, atau bisa juga terganggu karena apa? Misalnya tidak terproduksi nih, tidak berproduksi dengan baik, bisa juga terganggu karena orang tersebut sakit atau merokok. Nah, merokok ini juga sangat mempengaruhi atau menghambat produksi si sperma sehingga spermanya nggak sehat kayak gitu. Itu. Semoga kalian paham ya. Ini poin penting dari spermatogenesis.
Nah, oke. Cukup itu dulu ya. Besok kita akan mempelajari lagi tentang organ reproduksi wanita. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.